Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun berada. Perkenalkan, saya Istia Husna Zakia, staf penyuluhan hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Melalui video kali ini, LKBH FHUI akan mengadakan penyuluhan hukum dengan media secara online. Dalam video pertama kita kali ini, video penyuluhan hukum pertama, kita akan mengupas tentang bagaimana larangan mudik dan potongan gaji bagi ASN. Nah, yang seperti kita sudah ketahui, karena adanya wabah COVID-19 ini, sudah banyak pemerintah melakukan upaya-upaya untuk penanganan supaya virus ini tidak menyebar semakin luas. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Menpan RB. Beberapa waktu lalu, seperti kita ketahui, Menpan RB mengeluarkan surat edaran kepada ASN yang berisi bahwa ada pembatasan mudik, bahwasanya ASN dilarang untuk melakukan bepergian ke luar daerah atau mudik selama libur lebaran ini. Nah, bagaimana sih kemudian larangan mudik dan potongan gaji bagi ASN ini ditinjau dari segi hukum kepegawaian dan haknya. Oleh karena itu, kita sudah dibersamai oleh dosen Fakultas Hukum UI, Ibu Nurmalita Ayuning Tias SHMH. Kita kupas langsung penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalita Ayuning Tias Harahap, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan siaran hukum bekerja sama dengan LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan larangan mudik dan potong gaji bagi aparatur sipil negara. Seperti yang kita ketahui belakangan ini bahwa pemerintah telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah bagaimana agar tidak terjadi perluasan penyebaran COVID-19. Nah, tidak terkecuali dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Salah satunya adalah kebijakan yang kemudian dikeluarkan di instansi pemerintahan yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Nah, kebijakan ini salah satunya adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan berpergian ke luar negeri atau keluar daerah atau mudik bagi aparatur sipil negara. Nah, kemarin beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran berupa surat edaran. Kebijakan ini berupa surat edaran Menteri Menpan RB nomor 36 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik yang isinya melarang ASN mudik selama wabah virus corona. Namun pada surat edaran itu hanya ditegaskan bahwa mudik ini ditunda, begitu ya, mudik bagi ASN ini ditunda. Tetapi kemudian ternyata surat edaran itu dicabut dan pada Kamis 9 April 2020 digantikan atau dikeluarkan surat edaran yang baru bernomor 46 tahun 2020 yang berjudul sama, yaitu tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN, tapi ditambahkan cuti di sini dalam upaya pencegahan penyebaran corona dan COVID-19. Dan perbedaannya jika tadi hanya menunda mudik tetapi di sini secara tegas bahwa mudik itu dilarang dan konsekuensinya nanti jika tetap dilakukan mudik oleh ASN maka akan diberikan sanksi-sanksi yang mengacu atau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan kepegawaian. Dan selain tentang larangan mudik ini, maka juga ada kebijakan di beberapa instansi pemerintahan terkait dengan pemotongan gaji aparatur sipil negara. Tetapi tidak seperti kebijakan yang tadi kebijakan yang ini itu hanya berlaku di beberapa instansi pemerintahan dan dia sifatnya itu yang saya ketahui selama ini belum sifatnya tertulis.
tetapi ya hanya instruksi saja begitu. Nah, kemudian jika kita melihat ya dua hal tersebut, bagaimana dua hal tersebut, larangan mudik dan potong gaji ini jika ditinjau dari peraturan kepegawaian yang ada. Nah, sebetulnya larangan mudik dan potong gaji ini dikaitkan dengan hak aparatur sipil negara ya. Karena jika kita berbicara dengan mudik, dari mudik itu sendiri, maka kaitannya adalah dengan cuti ya, cuti. Dan potong gaji ini kaitannya tentu saja dengan penghasilan aparatur sipil negara atau gaji. Nah, terkait dengan hak aparatur sipil negara ini di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini dapat dilihat di pasal 21 dan 22 ya. Jadi di pasal 21 dan 22 itu ada hak bagi PNS dan bagi P3K atau PPPK. Yang keduanya itu PNS dan PPPK itu merupakan aparatur sipil negara. Jadi di pasal 21 dinyatakan bahwa PNS itu berhak memperoleh antara lain gaji, tunjangan dan fasilitas dan cuti. Begitu pula bagi PPPK di pasal 22 berhak memperoleh gaji dan tunjangan serta cuti. Nah, kedua hal itu kemudian sebetulnya merupakan hak bagi aparatur sipil negara. Yang pertama dulu saya akan kemudian membahas ya terkait dengan larangan mudik. Mudik ini kan tadi merucut pada cuti. Nah, kemudian cuti ini sebetulnya juga selain diatur di Undang-Undang 5 Tahun 2014 juga diatur di beberapa aturan teknis ya dari Undang-Undang 5 Tahun 2014. Jadi ada di PP nomor 11 Tahun 2017 yang kemudian mengalami perubahan ke PP nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan PP nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Nah, dalam pasal 1 angka 27 PP nomor 11 tahun 2017 ini sebetulnya cuti itu apa? Cuti itu sebetulnya adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu jadi keadaan tidak masuk kerja bagi ASN yang kemudian diizinkan atau mendapatkan izin dari beberapa pejabat yang berwenang ya untuk tidak masuk ya dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, sesuai dengan pasal 309 ya di PP manajemen PNS dan tentunya juga sama sebetulnya pengaturannya di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Siapa atau yang harus memberikan cuti ini gitu, yang berwenang. Nah, yang berwenang memberikan cuti ini adalah disebut dengan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Jadi pejabat pembina kepegawaian itu mulai dari bisa dilihat ya di pasal 53 Undang-Undang 5 tahun 2014 itu mulai dari presiden sampai dengan menteri, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan kementerian, lembaga negara, gubernur, bupati, wali kota. Nah, bisa dilihat di peraturannya ada berbagai macam, yaitu apa saja sih macam-macam cuti dan bagaimana kaitannya dengan mudik. Apakah ada sanksi untuk mereka? Gubernur, bupati, wali kota. Dan kemudian kalau dilihat di sini macam-macam cuti ya di pasal 310 PP nomor 11 tahun 2017 itu misalkan ada cuti tahunan. Kemudian ada cuti besar, cuti sakit, cuti bersama, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan negara. Dan dalam menyikapi surat edaran itu, maka sebetulnya Menpan RB ini hanya membolehkan beberapa cuti ya, gitu. Misalnya yang memang tidak boleh mudik dan tidak boleh cuti, tetapi kecuali kalau misalnya cuti itu benar-benar sangat penting ya dan cuti melahirkan gitu. Cuti itu sangat penting, misalnya alasan penting gitu ya. Kalau misalnya alasan penting ya tentunya misalkan saja sangat mendesak gitu. Ada keluarga yang sakit parah misalkan di kampungnya dan lain sebagainya.
Nah, tetapi jika kita tinjau ya, mudik ini sebetulnya nanti akan terkait dengan cuti tahunan dan cuti bersama. Jika dilihat cuti tahunan ini, ya cuti tahunan ini adalah cuti yang diberikan ya haknya kepada aparatur sipil negara ini yang bekerja paling kurang 1 tahun, dan lamanya cuti itu nanti diberikan 12 hari kerja ya. Jadi diberikan setiap tahunnya, tetapi apabila dia bekerja paling kurang 1 tahun, dan itu harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, sedangkan bagaimana terkait dengan cuti bersama? Cuti bersama ini adalah cuti yang kemudian ditetapkan oleh presiden ya, melalui keputusan presiden. Dan cuti bersama ini juga tidak mengurangi hak cuti tahunan. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua sebetulnya, cuti bersama dan cuti tahunan. Cuti bersama itu kemudian nanti dikaitkan dengan mudik itu ya, kalau misalnya sudah keluar kepres yang memang kepres itu mengatur tentang cuti bersama, berarti ASN pada waktu itu memang libur dan tidak masuk pada jam kerja ya. Jadi istilahnya memang libur dan tidak melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dan tidak masuk pada jam kerja. Tetapi kalau misalnya cuti tahunan itu tentu saja di luar cuti bersama. Jadi belum hari libur tetapi masih bekerja. Nah, kadang-kala kan ini ada yang mudik itu sebelum dikeluarkannya cuti bersama ya gitu. Pada saat masih jam kerja, pada saat masih hari kerja ya, masuk hari kerja. Nah, ASN ini kemudian mengajukan cuti tahunan gitu untuk mudik. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi ya semuanya itu memang harus izin pejabat pembina kepegawaian. Nah, lalu bagaimana kemudian aturannya jika aparatur sipil negara ini kemudian nekat mudik? Nah, maka kalau misalnya nekat mudik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika kita mengacu kepada surat edaran Menpan RB tadi. Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku itu adalah PP yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil ya, dan PP tentang manajemen P3K, yang di mana di dalamnya itu ada peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi ya bagi ASN. Nah, sanksi bagi ASN itu jika kita melihat dalam PP tersebut nanti ada 3 kategori, yaitu sanksi sedang, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana respon terhadap surat edaran tersebut yang sudah dikeluarkan. Apakah ada tindak lanjut setelah dikeluarkan surat edaran tersebut, dan bagaimana sih baiknya menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB tersebut? Nah, namun dari apa yang dikatakan oleh beberapa pejabat pemerintahan dalam hal ini ya, pejabat di berbagai macam daerah, bagaimana dia merespon tentang surat edaran itu dan tentang pemberian sanksi baik daerah maupun di pusat ya, pejabat di daerah maupun di pusat. Nah, itu berbeda-beda gitu. Ada yang menyatakan bahwa ini sebetulnya nanti jika dilanggar aparatur sipil negara akan masuk di sanksi sedang, tetapi ada juga yang menyatakan nanti akan masuk ke sanksi berat. Nah, itu kemudian ya akhirnya ada perbedaan pendapat atau persepsi di situ ya gitu. Ini sebetulnya masuk yang mana gitu, karena kenapa misalnya sanksi berat gitu, sampai sanksi berat dilakukan gitu, dijatuhkan pada ASN gitu ya, karena menurut pejabat tersebut ya, menurut pejabat pembina kepegawaian ya yang menjatuhkan sanksi tersebut ya karena ini dinilai mengancam membahayakan jiwa
manusia, jiwa orang lain gitu jika aparatur sipil negara itu sampai mudik gitu ya. Karena kan kita tidak tahu misalnya jika ASN itu kemudian ternyata ada positif COVID-19. Nah, untuk mewaspadai seperti itu atau mencegah seperti itu, maka ya tidak boleh mudik dan akan dijatuhkan sanksi berat. Nah, tapi bagaimana jika kita lihat sanksi sedang? Sanksi sedang ini sebetulnya nanti terdiri dari misalnya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Itu yang sanksi sedang. Bagaimana tadi jika yang di persepsinya membahayakan manusia dan dikenakan sanksi berat? Nanti sanksi berat ini terdiri dari penurunan pangkat tingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan tingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi ini masih ditafsirkan bebas ya, itu penafsiran dilakukan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian di pusat maupun di daerah. Tetapi memang di sini itu yang namanya surat edaran itu ya, jika kita lihat surat edaran itu kan merupakan belit ya. Nah, dan belit itu sebetulnya ya sifatnya memang hanya untuk pemberitahuan atau informasi yang menginformasikan ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku, tidak untuk membuat norma baru, tapi hanya untuk menyatakan peraturan yang ada. Nah, maka dari itu mungkin kemudian di sini hanya merujuk kepada PP yang mengatur tentang disiplin bagi ASN itu untuk penjatuhan sanksi sendiri. Tetapi kalau untuk kategorisasinya ya memang tidak disebutkan di situ. Tapi menurut saya memang ini harus diatur lebih lanjut menggunakan SOP ya, karena di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sendiri juga nanti di salah satu pasal itu disebutkan bahwa ya setiap instansi pemerintah itu termasuk dalam penjatuhan sanksi ASN ini harus ada SOP-nya atau standar operasionalnya. Jadi harus membuat SOP tersendiri, dan saya rasa ini harus memang ada penyeragaman ya, apakah yang diberikan itu sanksi nantinya sedang atau sanksi yang berat. Jangan sampai nanti adanya kemudian pelanggaran ke asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, tidak berimbang gitu istilahnya, atau pemberian sanksi dan apa yang dilakukan itu tidak berimbang, atau pelanggaran asas keseimbangan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu. Nah, nanti jangan sampai ada gugatan seperti itu ke pemerintah. Maka dari itu kemudian kalau bagi saya harus betul-betul disamakan, maksudnya ini akan masuk yang kategorisasi yang mana gitu. Apakah sanksi yang sifatnya sedang atau sanksi yang berat yang tadi akan membahayakan manusia tentunya. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas soal potongan gaji bagi ASN. Nah, bagaimana sih aturan potongan gaji bagi ASN? Apakah sudah sesuai potongan gaji tersebut diumumkan oleh pejabat pemerintah bagi para ASN-nya? Dan bagaimana sih penanggulangan yang tepat untuk potongan gaji ASN ini supaya tidak melanggar peraturan undang-undang yang sudah berlaku? Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sih peraturan pemotongan gaji bagi ASN? Apakah ada aturan pemotongan gaji bagi ASN? Nah, kabarnya adalah beberapa lembaga pemerintahan juga mengumumkan bahwa gaji dari ASN ini akan dipotong untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini inisiasi yang cukup bagus ya, tapi apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia? Nanti akan kita kupas bersama Ibu Nurmalita. Nah, kemudian yang kedua,
Selain larangan mudik bagi aparatur sipil negara melalui surat edaran itu juga ternyata di setiap instansi pemerintah, di beberapa instansi pemerintah kini ada potong gaji bagi aparatur sipil negara. Jadi potong gaji ini sebetulnya juga untuk bentuk dari aksi kemanusiaan ya, yang diberikan bagi penanggulangan COVID-19 ini gitu, yang diberikan dari pejabat pemerintahan maupun aparatur sipil negara ya. Nah, jika kita melihat potong gaji ini, maka salah satu contohnya misalnya ada di kemarin saya lihat di Jawa Barat gitu ya. Maka kepala daerah itu kan menginstruksikan bahwa gaji ASN itu akan dipotong karena untuk membantu dalam penanggulangan COVID-19. Memang sebetulnya sangat baik ya gitu tentang gaji ini, tetapi gaji ini juga pemotongan gaji ini sangat baik gitu ya untuk bentuk kemanusiaan, tetapi harus sebetulnya saya di sini menyarankan harus ada beberapa langkah ya atau skema yang semestinya nanti agar pemotongan gaji ini dapat dilaksanakan dengan baik begitu. Karena jika kita lihat ya, gaji ini tadi kan di dalam pasal 21 dan 22 Undang-Undang ASN itu hak. Sebetulnya ya hak bagi ASN itu sendiri gitu, tetapi kan kemudian harus diinstruksikan harus dipotong. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa terkait dengan peraturan gaji itu juga ternyata selain diatur di Undang-Undang ASN maupun peraturan teknisnya di PP tentang manajemen ASN dan PP manajemen P3K, itu ternyata juga ada di PP nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara negara nasional Indonesia atau prajurit TNI ya, anggota kepolisian negara Indonesia, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan. Nah, jika kita melihat ya dalam PP tersebut dalam pasal 3 ayat 5 itu dinyatakan bahwa penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebetulnya tidak boleh ada potongan dalam hal ini, kalau diatur dalam PP ini tidak boleh ada begitu. Nah, otomatis jika itu dilakukan oleh pemerintah, ini dapat dinilai bahwa akan bertentangan dengan peraturan pemerintah ini, karena tidak boleh ada pemotongan gaji itu ya, pemotongan misalnya dikenakan potongan iuran atau potongan lainnya. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk kehati-hatian sebetulnya dalam hal ini yang pertama pemerintah itu dapat mengeluarkan kebijakan ya sifatnya bukan instruksi yang tidak tertulis seperti tadi. Sebetulnya instruksinya ya harusnya tertulis ya. Ya nantinya memang untuk menghindari adanya memang gugatan gitu bagi pemerintah sendiri. Jadi instruksi tertulis bahwa kebijakan ya secara tertulis bahwasanya memang diambil sebagai bentuk misalnya diskresi untuk ya penanggulangan bencana COVID-19 ini begitu. Jadi yang pertama seperti itu agar nantinya kemudian kan tidak muncul permasalahan. Dan yang kedua adanya pemetaan. Jadi tidak semua ASN memang kemudian dipukul rata akan dipotong gaji ya. Apalagi ini kan hanya beberapa ya ASN dan pejabat nantinya yang akan diberikan THR gitu pada tahun ini gitu ya. Nah itu apalagi sudah dipotong gajinya, maka harus berdasarkan golongan dan pendapatan yang didapat oleh ASN itu harus diperhatikan sekali gitu. Saya rasa ya memang dipotong itu ya untuk golongan misalnya 3 ke atas
atas begitu ya, agar tidak membebankan. Kalau golongan 1 2 itu saya rasa ya memang masih sangat membebankan. Baiklah, begitu pembahasan terkait dengan larangan mudik dan terkait dengan potong gaji aparatur sipil negara yang dapat saya sampaikan pada siaran hukum bersama dengan LKBH FHUII kali ini. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dibahas dan dikupas tentang larangan mudik dan potongan gaji bagi ASN oleh Ibu Nurmalita Ayuning Tias. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Nurmalita Ayuning Tias yang sudah menjelaskan tentang larangan mudik dan potongan gaji bagi ASN. Bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau menghubungi nomor LKBH FAUI di deskripsi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin meninjau aturan Menpan RB ini dari segi hukum kepegawaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.